Palung Mariana merupakan palung terdalam atau titik terdalam di muka bumi. Jadi, bagi yang belum tahu, palung itu adalah kedalaman laut yang paling dalam di antara semua dasar lautan di muka bumi. Palung biasanya memiliki bentuk yang mengerucut membentuk angka V dan memiliki tepian yang terjal. Hal ini terjadi karena adanya tabrakan antara dua lempeng tektonik sekitar 180 juta tahun yang lalu, sehingga lempeng yang paling muda terperosok ke dalam lapisan mantel bumi, sehingga membentuk seperti huruf V. Kita kembali ke Palung Mariana. Palung ini terletak di dasar laut sebelah timur Kepulauan Mariana Barat, Samudra Pasifik, dekat dengan Jepang dan Pulau Guam. Dan lokasi terdalamnya berada di kerak bumi atau lapisan terluar di planet bumi. Palung ini terletak di dasar barat laut Samudra Pasifik, sebelah timur Kepulauan Mariana. Palung ini memiliki kedalaman yang mencapai 11.035 meter di bawah permukaan laut. Ya, kalau diibaratkan mungkin sekitar dari Gedung Sate ke alun-alun Lembang. Dan apabila kita bandingkan dengan Gunung Everest yang merupakan titik tertinggi di bumi dengan ketinggian 8.849 mdpl, Gunung Everest masih kalah jauh dengan kedalaman Palung Mariana dengan selisih kurang lebih 2 km. Bentuk Palung Mariana seperti huruf V, dan apabila kita lihat dari luar angkasa, palung itu menyerupai seperti bulan sabit. Dan foto ini diambil dari Google Earth karena saya belum pernah keluar angkasa. Ya, keluar paling cuman ke warung doang. Palung Mariana membentang sepanjang 2.550 km dan memiliki lebar sepanjang 63 km dari Pasifik hingga timur Pulau Mariana. Apakah bisa kita menyelam sampai dasar Mariana? Ya, bisa saja, asal menggunakan kapal selam khusus untuk menahan tekanan pekerjaan. Tekanan lautan maksudnya. Jadi, kalau misalkan menggunakan kapal selam biasa atau menyelam tanpa peralatan khusus, sudah dipastikan tubuh kita akan menjadi seperti bubuk ranginang di dalam kaleng kongguan. Mengingat tekanan di dasar Palung Mariana itu seperti tertindih oleh 1.600 gajah Afrika. Palung Mariana pertama kali ditemukan pada tahun 1875 oleh kapal Angkatan Laut Britania HMS Challenger. Sebuah kapal perang yang mengukir sejarah bukan karena perangnya, juga bukan karena perompakan, apalagi karena korupsi. Itu jauh banget. Akan tetapi, HMS Challenger mengukir sejarah karena penemuannya akan ekspedisi ilmiah global. Salah satunya adalah penemuan titik terdalam di bumi yang saat ini kita kenal dengan Palung Mariana. Pada saat itu, kapal HMS Challenger mencatat kedalaman Palung Mariana mencapai 8 km dari permukaan laut. Kemudian, pada tahun 1951, dilakukan penelitian lanjutan oleh HMS Challenger 2, dan dipastikanlah bahwa kedalaman sebenarnya dari Palung Mariana adalah 11 km dari permukaan laut, yang mana kedalaman itu melebihi ketinggian Gunung Everest, yang merupakan gunung tertinggi di dunia. Titik terdalam itu kemudian dinamai dengan Challenger Deep sesuai dengan nama kapal penemunya. Lalu, pada tahun 1960, Jacques Piccard dan Don Wallace menjadi dua orang pertama yang melihat secara langsung isi dari Palung Mariana dengan menggunakan kapal selam bernama Trieste. Kapal selam tersebut mampu menyelami Palung Mariana sedalam 10.911 meter. Karena teknologi pada zaman itu belum seperti saat ini, yang menjadikan kapal selam itu hanya mampu bertahan 20 menit saja. Akan tetapi, mereka berdua berhasil naik kembali ke permukaan dengan membawa segudang penemuan baru dan pengalaman yang tidak mungkin dialami oleh saya. Faktanya, tekanan air di kedalaman Challenger Deep sebesar 1086 bar. Oleh karena itu, untuk dapat melakukan penyelaman sampai ke titik itu, memerlukan kapal selam yang bukan kaleng-kaleng. Kemudian, pada tahun 2012, seorang sutradara film terkenal, James Cameron, berhasil menjadi orang kedua yang berhasil menyelami dasar Palung Mariana. Ia menggunakan kapal selam Deep Sea Challenger. Proyek penyelaman tersebut dikerjakan bersama dengan National Geographic dan Rolex.
Proyek ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan ilmiah tentang palung laut. James Cameron berhasil sampai pada titik 11 km setelah ia menempuh penyelaman selama 2 jam, sehingga mengalahkan rekor sebelumnya yang dilakukan oleh Jacques Piccard dan Don Walsh. Namun sayangnya, Cameron gagal mengambil banyak sampel karena adanya kebocoran dan membuat misi dihentikan setelah pengarungan selama 3 jam. Yang tadinya dalam simulasi awal, misi ini dijadwalkan akan berlangsung selama 6 jam. Diceritakan oleh sutradara film Titanic ini, jika kondisi di bawah laut saat itu membuatnya hanya berputar dalam satu lingkaran saja. Saya kehilangan mesin pendorong. Saya juga kehilangan kendali sisi kanan kapal. Di titik itulah, saya memutuskan untuk naik kembali ke permukaan. Saya tidak bisa melangkah lebih jauh lagi, itu kata Cameron. Lalu pada tahun 2019, seorang penjelajah laut asal Amerika bernama Victor Vescovo bersama dengan kapal selamnya yang bernama Limiting Vector berhasil menjelajahi titik terdalam di bumi selama 4 jam. Ekspedisi itu dinamai dengan Five Deeps. Selama penjelajahan di dasar Palung Mariana, Victor berhasil menemukan beberapa spesies hewan baru, diantaranya adalah udang amphipod, cacing sendok, dan snailfish merah jambu. Victor juga berhasil menemukan beberapa sampah plastik yang disinyalir merupakan sampah yang dibuang oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, seperti kita ini, yang masih membuang puntung rokok sembarangan. Perlu diingat kembali, Palung Mariana merupakan palung terdalam, sekaligus menjadi titik terdalam di muka bumi, dan masih sedikit sekali pengetahuan dan fakta yang belum terungkap. Mengingat bahaya dan biaya yang sangat besar untuk dapat menjelajahi titik terdalam di bumi itu. Oleh karena itu, banyak sekali spekulasi yang beredar mengenai misterinya, termasuk salah satunya tentang keberadaan hiu megalodon, yang mana sebelumnya telah disimpulkan bahwa hiu besar tersebut telah punah. Tapi spekulasi ini banyak dibantah oleh para peneliti, karena sebenarnya hiu itu salah satu hewan yang berdarah dingin, yang tidak mungkin bisa bertahan hidup di dasar laut, apalagi di kedalaman 11 km. Dan apabila megalodon memaksakan untuk masuk ke dasar Palung Mariana, sudah dipastikan tubuh mereka akan hancur. Karena spesies hiu itu termasuk hewan yang tidak memiliki tulang keras, dan yang keras itu hanya giginya saja. Itulah sebabnya, sampai saat ini petunjuk tentang megalodon hanya berdasarkan giginya saja. Karena sampai saat ini tidak pernah ditemukan kerangka dari tubuh hiu megalodon. Berbeda dengan dinosaurus, yang kebanyakan memiliki tulang keras, sehingga masih dapat ditemui kerangka yang terawetkan sampai saat ini. Dan masih banyak sekali misteri tentang monster penghuni bumi terdalam itu. Selain spekulasi tentang keberadaan hiu megalodon, di antaranya ada kraken, Loch Ness, Leviathan, ya dan masih banyak sekali lah, yang mungkin nanti akan kita bahas di video yang berbeda. Kenapa banyak spekulasi tentang keberadaan monster di bawah laut? Ya, karena sampai saat ini pengetahuan kita tentang laut masih minim sekali. Baru 5% manusia dapat menjelajahi seluruh wilayah di lautan, dan baru 20% saja dasar laut yang sudah dijelajahi oleh manusia. Oleh sebab itulah, banyak sekali teori konspirasi.